Kamu kira perjuangan Romi si mahasiswa miskin berakhir saat rahasia pamannya terbongkar? Salah besar. Justru disitulah dilema terbesarnya dimulai. Apa yang akan dia pilih? Kekayaan yang datang tiba-tiba atau jalan berliku yang ia bangun sendiri? Assalamualaikum sahabat Medha Karuna. Semoga hati kalian selalu dipenuhi kedamaian. Di sini, setiap kisah adalah cermin kehidupan yang mengajarkan kita arti cinta dan perjuangan. Sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar cerita penuh makna ini terus hadir menemanimu. Tulis juga di komentar, kalian dari mana saja? Dan jika kisah ini menyentuh hati, cukup tulis, aku merasakannya. Dukungan kecilmu berarti besar untuk kami, agar cerita-cerita penuh harapan ini terus hidup. Langkah kaki Romi di koridor Fakultas Teknik Industri terasa begitu berat, seolah setiap pijakan membawa beban hidup yang tak tertanggungkan. Langit mendung pagi itu seakan mencerminkan suasana hatinya yang kelabu. Romi bukan mahasiswa pada umumnya. Ia tidak memakai jaket alma mater yang mahal atau sepatu bermerek, melainkan kemeja usang yang sudah luntur warnanya dan celana jeans robek di lutut. Tampilan sederhana itu sudah cukup menjadi label bagi teman-temannya, label seorang mahasiswa miskin. Ia sering melihat tatapan meremehkan, bisik-bisik yang seolah tertuju padanya setiap kali ia lewat, dan sesekali ada yang sengaja menabraknya tanpa meminta maaf. Rasanya seperti berjalan di tengah kerumunan yang tidak menginginkan kehadirannya. Sejak kedua orang tuanya tiada 2 tahun lalu, hidup Romi berubah drastis. Semua aset orang tuanya habis untuk pengobatan dan membayar utang. Kini, ia hanya punya pamannya yang bekerja sebagai tukang kayu dan tinggal di sebuah kontrakan kecil. Untuk membantu biaya hidup dan kuliah, Romi bekerja paruh waktu sebagai pengantar makanan dari sore hingga larut malam. Setiap malam, setelah mengantar pesanan terakhir, ia pulang dengan tubuh remuk, lalu belajar hingga mata tak sanggup lagi terbuka. Tekadnya kuat, namun ia sering merasa lelah, amat sangat lelah. Di kelas, kondisinya tidak jauh lebih baik. Saat mata kuliah desain manufaktur, Romi mencoba fokus mendengarkan penjelasan dosen. Namun, di sampingnya, Kevin, mahasiswa angku anak seorang pejabat universitas, tertawa geli bersama temannya. Kevin sengaja membesarkan volume musik dari ponselnya, membuat Romi tak bisa mendengar dengan jelas. Romi hanya bisa diam, menggigit bibir, dan berusaha mencatat apa yang ia tangkap. Ketika dosen, Bapak Hendy, bertanya apakah ada yang ingin mengajukan pertanyaan, Romi mengangkat tangan. Maaf, Pak, untuk materi kemarin, saya kurang jelas di bagian perhitungan efisiensi mesin. Belum sempat Romi menyelesaikan kalimatnya, Kevin menyela dengan tawa mengejek. Halah, dasar miskin. Beli buku aja nggak sanggup. Mau nanya yang susah-susah. Seisi kelas tertawa. Bahkan, Bapak Hendy, yang seharusnya menjadi pelindung, justru merespons dengan acuh tak acuh. Romi, kamu seharusnya lebih sering ke perpustakaan. Jangan hanya mengandalkan materi dari saya. Paham? Ucapnya dengan nada dingin, seolah Romi adalah murid yang bodoh. Wajah Romi memerah. Ia menunduk, menahan malu yang terasa perih. Ia tidak bisa menyalahkan siapapun. Di dunia ini, yang lemah memang selalu diinjak. Setelah kelas usai, Romi bergegas keluar. Ia ingin segera pergi dari tempat yang seolah-olah menjebaknya di dalam sebuah sangkar hinaan. Di depan gerbang kampus, ia melihat sebuah mobil sport mewah berhenti. Pintu terbuka, dan Kevin turun dengan tawa riang, diikuti teman-temannya. Ia melirik Romi, menyeringai, lalu melempar sebuah botol air mineral bekas ke arahnya. Ini, minum, biar otaknya encer. Botol itu jatuh tepat di kaki Romi. Airnya membasahi sepatu usangnya. Romi hanya bisa memejamkan mata, membiarkan rasa sakit dan amarah merayap di dalam dadanya. Ia ingin berteriak, ingin membalas, tapi ia tahu ia tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Malam harinya, Romi pulang dengan langkah gontai. Pamannya, Pak Joko, sudah menunggunya di depan kontrakan. Pria parubaya itu duduk di bangku kayu. Tangannya sibuk mengukir sepotong kayu. Begitu melihat Romi,
Ia tersenyum hangat, senyum yang selalu berhasil menenangkan hati Romi. Bagaimana kuliahmu, nak? Tanyanya lembut. Romi tidak menjawab, ia hanya duduk di samping pamannya. Pak Joko tidak memaksa, ia tahu ada sesuatu yang mengganggu pikiran Romi. Tanpa banyak bicara, ia melanjutkan ukirannya. Paman, aku capek, bisik Romi akhirnya. Suaranya bergetar. Aku capek dibilang miskin. Aku capek direndahkan. Pak Joko menghentikan ukirannya. Ia memandang langit malam yang bertabur bintang. Romi, nak, jangan pernah biarkan omongan orang memadamkan semangatmu. Hidup ini seperti ukiran kayu. Kamu butuh waktu, ketekunan, dan kesabaran. Setiap goresan adalah pelajaran. Setiap luka adalah seni yang akan membuatmu lebih kuat. Harta bukan segalanya. Yang paling berharga adalah dirimu sendiri, akal dan hatimu. Paman yakin, suatu hari nanti, mereka semua akan sadar betapa salahnya menilai seseorang. Nasihat Paman Romi terasa seperti pelukan hangat. Di bawah cahaya rembulan, Romi kembali menemukan alasan untuk tidak menyerah. Kata-kata pamannya seolah menjadi mantra yang menguatkan jiwanya yang rapuh. Mungkin, benar, ia harus bersabar. Ia hanya perlu membuktikan bahwa yang terpenting bukan di mana seseorang memulai, melainkan seberapa jauh ia mampu melangkah. Dengan tekad baru, ia beranjak masuk ke dalam rumah, siap untuk menghadapi hari esok. Sinar matahari pagi menembus jendela kecil kontrakan, membangunkan Romi dengan kehangatan yang lembut. Sebuah kehangatan yang kontras dengan dinginnya perlakuan yang ia terima di kampus. Di balik setiap penghinaan yang ia rasakan, ada satu tempat di mana Romi merasa dihargai, bahkan dikagumi. Tempat itu adalah bengkel kecil di sudut gang tempat pamannya bekerja. Setiap akhir pekan, Romi akan membantu Pak Joko mengukir, memahat, dan memperbaiki perabotan. Tangannya yang terampil dan otaknya yang cerdas seringkali memberikan ide-ide segar yang membuat ukiran pamannya menjadi lebih indah dan bernilai. Pak Joko selalu tersenyum bangga, menepuk pundak Romi sambil berkata, "Kamu punya bakat, Rom. Bakat yang tidak bisa dibeli dengan uang." Kata-kata sederhana itu menjadi jangkar yang menahan Romi agar tidak tenggelam dalam keputusasaan. Namun, di kampus, jangkar itu terasa goyah. Hari itu, Romi memiliki janji dengan seorang dosen, Pak Budi, yang ia kenal sebagai satu-satunya pengajar yang ramah dan adil. Mahasiswa lain sering memanggilnya dosen unik, karena ia selalu mengajarkan materi dengan cara yang berbeda, seringkali mengaitkannya dengan masalah sosial atau filosofi hidup. Romi datang ke ruangannya dengan perasaan campur aduk. Ia tidak tahu apakah ia harus berharap atau justru bersiap untuk kecewa lagi. "Masuk, Romi." Suara Pak Budi terdengar hangat dari dalam. Romi mendorong pintu, melihat Pak Budi duduk di meja kerjanya yang dipenuhi buku. Aroma kopi dan kertas tua memenuhi ruangan, menciptakan suasana yang menenangkan. Pak Budi mempersilakan Romi duduk. "Saya lihat kamu punya potensi besar," ucap Pak Budi, langsung pada intinya. "Nilai-nilaimu bagus, tapi ada yang kurang, kamu seperti tidak punya motivasi." Romi menunduk. Ia tidak tahu bagaimana harus menjelaskan penderitaan yang ia alami setiap hari. "Maaf, Pak, saya hanya mencoba bertahan." Pak Budi tersenyum. "Bertahan itu baik, tapi tidak cukup. Kamu harus bangkit. Saya melihat ada semangat yang luar biasa di matamu, tapi juga ada beban yang berat. Saya tahu kamu hidup sederhana, tapi percayalah, itu bukan penghalang. Justru, itu akan membuatmu lebih kuat." Pak Budi lalu menggeser beberapa buku tebal di mejanya. "Ini buku-buku referensi yang sangat langka. Saya pinjamkan untukmu. Pelajari. Jangan biarkan dirimu tertinggal hanya karena kekurangan materi." Romi terkejut. Buku-buku itu sangat mahal. Mungkin setara dengan gajinya selama sebulan. Air mata Romi hampir menetes. Ini adalah kali pertama ia merasa ada seseorang yang melihatnya, bukan hanya sebagai mahasiswa miskin, tetapi sebagai seorang manusia yang berharga. Ia mengambil buku-buku itu dengan tangan gemetar. "Terima kasih, Pak."
Jangan berterima kasih pada saya, potong Pak Budi. Berterima kasihlah pada dirimu sendiri, karena kamu tidak menyerah. Setelah pertemuan itu, ada energi baru yang mengalir dalam diri Romi. Ia mulai belajar dengan lebih giat. Tidak lagi hanya mengandalkan materi dari dosen, ia membaca buku-buku yang diberikan Pak Budi dengan penuh antusiasme. Malam-malam yang dulu dihabiskan hanya untuk pekerjaan, kini ia isi dengan merangkum, membuat catatan, dan mencoba memahami konsep-konsep yang rumit. Pak Joko, pamannya, melihat perubahan itu. Ia tahu Romi tidak lagi hanya bertahan, ia mulai berjuang. Suatu hari, saat Romi sedang makan siang di kantin, ia melihat Kevin dan gengnya duduk di meja yang sama. Kevin tertawa sambil menunjukkan video di ponselnya kepada teman-temannya. Romi tidak peduli, ia hanya ingin menyelesaikan makannya dengan cepat. Namun, Kevin tiba-tiba memanggilnya. "Hei, si miskin. Dengar-dengar kamu pinjam buku Pak Budi, ya? Sok-sokan pintar, padahal hanya ingin cari perhatian." Teman-teman Kevin tertawa. Romi tidak membalas. Ia hanya bangkit, mengambil piringnya, dan pergi. Namun, Kevin tidak berhenti. Ia berteriak, "Dasar tidak punya harga diri. Mau jadi apa kamu nanti? Palingan jadi tukang ukir kayu seperti pamanmu." Ucapan Kevin menembus pertahanan Romi. Ia bisa menerima hinaan tentang dirinya. Tapi menghina pamannya, itu adalah batasnya. Romi menoleh. Matanya menatap tajam ke arah Kevin. "Tukang ukir kayu itu jauh lebih mulia daripada kamu yang cuma bisa menghina orang," ucap Romi dengan suara bergetar karena amarah. Kevin terkejut. Ini pertama kalinya Romi membalas. Namun, bukannya takut, Kevin justru tertawa terbahak-bahak. "Oh, berani juga ya. Lihat saja, Rom. Aku akan pastikan kamu menyesal sudah melawan." Romi tidak takut. Ia tidak lagi sendiri. Ia memiliki Pak Budi sebagai mentor, dan pamannya sebagai sandaran. Ia merasa seolah-olah secercah cahaya kecil telah masuk ke dalam hidupnya yang gelap. Cahaya itu memberinya kekuatan untuk berdiri tegak, melawan, dan membuktikan kepada semua orang yang telah meremehkannya, bahwa harga diri tidak ditentukan oleh seberapa tebal isi dompetmu, melainkan oleh seberapa besar hatimu. Kemenangan kecil Romi dalam perdebatan di kantin rupanya bukan akhir dari segalanya, melainkan awal dari badai yang lebih besar. Kevin, merasa harga dirinya tercoreng, mulai melancarkan serangan yang lebih sistematis. Ia tidak lagi hanya sekadar mengejek, tapi juga menyebarkan fitnah keji di grup-grup chat mahasiswa. Romi dituduh menjiplak tugasnya. Bahkan ada yang menyebutkan ia mendapat perlakuan khusus dari Pak Budi karena alasan yang tidak masuk akal. Bisik-bisik dan pandangan curiga kini semakin sering ia dapatkan, tidak hanya dari teman-temannya, tapi juga dari beberapa dosen yang sepertinya terpengaruh oleh omongan Kevin. Romi merasakan dinding-dinding itu semakin tebal, mengurungnya dalam stigma yang tak adil. Pada saat yang sama, beban finansial Romi semakin berat. Paman Romi, Pak Joko, mendadak sakit dan harus menjalani perawatan sederhana. Biaya pengobatan dan kebutuhan sehari-hari mendesak Romi untuk mengambil pekerjaan tambahan. Ia mulai bekerja sebagai petugas kebersihan di sebuah minimarket setelah jam kuliahnya usai, dan itu seringkali membuatnya pulang larut malam. Tubuhnya terasa remuk redam, setiap otot menjerit lelah. Waktu belajarnya pun terpotong drastis, menyisakan hanya beberapa jam saja untuk membaca buku-buku tebal yang diberikan Pak Budi. Romi merasa tertekan dari segala sisi, seolah ada tangan tak terlihat yang mencekiknya pelan-pelan. Suatu hari, di kelas praktikum, Bapak Hendy memberikan tugas proyek yang sangat sulit. Romi, yang sudah kelelahan dan kurang tidur, mencoba berkonsentrasi penuh. Namun, beberapa kali ia membuat kesalahan kecil yang membuat Kevin dan teman-temannya tertawa terbahak-bahak. Bapak Hendy hanya menggelengkan kepala, lalu berkata dengan nada sinis, "Romi, kamu ini niat kuliah atau tidak, sih? Kalau cuma setengah-setengah, lebih baik tidak usah." Romi menunduk, menahan air mata yang mendesak keluar. Ia ingin sekali berteriak, menjelaskan semua beban yang ia pikul, tapi suaranya tercekat di tenggorokan.
Hinaannya jauh lebih menyakitkan dari rasa lelah fisiknya. Sepulangnya dari kampus, Romi singgah di sebuah warung kecil untuk membeli obat untuk pamannya. Di sana, ia tak sengaja mendengar percakapan beberapa mahasiswa yang sedang berkumpul. Gila, ya, si Romi itu. Dengar-dengar dia miskin banget sampai harus nyambi kerja jadi tukang bersih-bersih. Kata salah satu dari mereka. Pantesan aja, mukanya kucel terus kayak nggak pernah mandi. Jijik, deh. Sambung yang lain, diiringi tawa. Dada Romi terasa sesak. Napasnya seolah berhenti. Ia tidak berani menoleh. Takut kalau sampai mereka menyadari kehadirannya. Rasa sakitnya kini tidak lagi hanya berasal dari kampus, tetapi juga merambat ke kehidupan pribadinya. Ia merasa seolah tidak ada satu tempat pun di dunia ini yang bisa ia sebut sebagai rumah, tanpa harus menghadapi stigma dan hinaan. Malam itu, di kontrakan, ia duduk di samping pamannya yang sedang tidur pulas. Romi meraih tangan kurus pamannya, menggenggamnya erat, seolah mencari kekuatan terakhir yang ia miliki. Ia merasa sangat rapuh, sangat sendiri. Romi tidak tahu lagi harus berpegangan pada siapa, dan apakah ia sanggup bertahan lebih lama lagi. Rasa putus asa itu datang tanpa diundang, menggerogoti tekadnya yang selama ini begitu kuat. Pagi itu, langit Jakarta terasa begitu kelabu, seolah mencerminkan kekacauan dalam hati Romi. Ujian besar mata kuliah analisis industri hari ini adalah penentu. Romi sudah berusaha keras, tapi kurangnya waktu tidur dan tekanan yang terus-menerus membuatnya sulit berkonsentrasi. Ia bolak-balik membaca catatan, tapi setiap kalimat terasa kabur. Pikirannya melayang pada tagihan rumah sakit paman dan fitnah yang disebarkan Kevin, dua hal yang terasa lebih nyata daripada rumus-rumus di hadapannya. Ketika kertas ujian dibagikan, Romi melihat soal-soal itu seperti teka-teki yang mustahil dipecahkan. Ia mencoba, tangannya menulis, tapi otaknya terasa beku. Rasanya seperti ada kabut tebal yang menutupi pikirannya. Ia melihat Kevin, di sisi lain ruangan, tampak santai dan penuh percaya diri. Tatapan Kevin yang mengejek seolah-olah mengatakan, "Lihatlah, si miskin itu akan gagal." Romi merasa jantungnya mencelos. Ia tahu ia tidak bisa melawan. Tubuhnya sudah mencapai batasnya, dan ia benar-benar merasa hancur. Ia tidak bisa menyelesaikan ujian itu dengan baik. Saat hasilnya diumumkan, Romi melihat nilainya di papan pengumuman. Angka 45 terpampang jelas di samping namanya. Dadanya terasa nyeri, seolah-olah ada pisau tajam yang menusuk tepat di ulu hatinya. Itu adalah nilai terburuk yang pernah ia dapatkan selama kuliah. Tentu saja, Kevin dan teman-temannya tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Mereka bertepuk tangan dan menertawakan Romi dengan suara lantang di depan semua orang. "Nilai segitu buat apa, Rom? Buat lap kaki aja, ya?" ejek Kevin. Tawanya memenuhi koridor. Bahkan Bapak Hendy, yang sedang melintas, berhenti sejenak. Ia melihat Romi, lalu menggelengkan kepala dengan nada kecewa. "Sudah saya duga, kerja keras tidak akan bisa mengalahkan kemampuan alami. Kalau memang tidak mampu, jangan dipaksakan." Kata-kata itu bagai palu godam yang menghantam sisa-sisa harga diri Romi. Ia tidak tahu lagi harus bagaimana. Air matanya yang selama ini ia tahan, akhirnya menetes, jatuh membasahi kertas-kertas di tangannya. Ia merasa sangat malu, sangat putus asa. Ia melangkah keluar dari kampus, berjalan tanpa arah. Kampus yang dulunya ia anggap sebagai gerbang menuju masa depan, kini terasa seperti penjara yang mengurungnya. Malam harinya, Romi pulang ke kontrakan dengan langkah gontai. Ia masuk ke dalam, melihat Pak Joko sudah menunggunya di ruang tengah. "Bagaimana ujianmu, Nak?" tanya Pak Joko lembut. Romi tidak menjawab. Ia hanya menatap pamannya dengan mata berkaca-kaca. Tanpa banyak bicara, ia duduk di samping pamannya, memeluk lututnya, dan menumpahkan semua kesedihan yang ia rasakan. "Paman, aku gagal, aku nggak kuat lagi," bisiknya terisak. Pak Joko tidak panik. Ia membiarkan Romi menangis. Setelah tangisan Romi reda, ia menepuk punggung keponakannya dengan penuh kasih sayang.
Romi, paman tahu kamu kuat. Paman tahu kamu sudah berjuang. Ia mengambil ukiran kayu di mejanya, sebuah ukiran yang sudah hampir selesai, sangat rumit dan indah. Lihat ini, nak. Prosesnya sulit. Paman harus membuang bagian-bagian yang tidak penting, harus mengukir dengan hati-hati. Ada banyak bagian yang harus dikorbankan agar ukiran ini bisa terlihat sempurna. Hidupmu juga begitu, nak. Ada bagian-bagian yang menyakitkan, bagian-bagian yang harus dibuang, agar kamu bisa menjadi seseorang yang lebih kuat, lebih hebat. Romi menatap ukiran itu, lalu menatap wajah pamannya yang teduh. Entah mengapa, kata-kata pamannya terasa begitu menenangkan. Ada kekuatan misterius di balik nasihat itu. Romi merasa seolah-olah ia tidak hanya berbicara dengan pamannya, tetapi juga dengan seseorang yang memiliki kebijaksanaan jauh di atas rata-rata. Perasaannya masih campur aduk. Ia masih merasa lelah dan putus asa, namun ada sedikit harapan yang kembali menyelinap ke dalam hatinya yang terluka. Harapan bahwa mungkin, di balik semua kepedihan ini, ada sesuatu yang lebih besar yang menunggunya. Setelah kekalahan yang menyakitkan di ujian, Romi merasa perlu bangkit. Kata-kata pamannya terus terngiang, dan Romi tahu ia tidak bisa terus-menerus terpuruk dalam kesedihan. Ia harus membuktikan, bukan kepada orang lain, melainkan kepada dirinya sendiri, bahwa ia layak berada di kampus itu. Kesempatan itu datang dalam bentuk poster pengumuman yang terpampang di mading fakultas. Turnamen Inovasi Nasional Antar Mahasiswa. Hadiahnya sangat menggiurkan. Beasiswa penuh hingga lulus dan dana penelitian besar. Romi melihatnya bukan hanya sebagai hadiah, tapi sebagai tiket untuk keluar dari belenggu kemiskinan dan hinaan. Ia segera menemui Pak Budi untuk meminta bimbingan. Pak Budi menyambutnya dengan senyum hangat. Saya sudah menunggu kamu, Romi. Saya tahu kamu tidak akan menyerah, katanya. Romi menceritakan semua idenya. Ia ingin merancang sebuah sistem pengolahan limbah industri yang ramah lingkungan dan efisien, sebuah konsep yang ia dapatkan dari pengalamannya melihat limbah pabrik di sekitar kontrakan pamannya. Ide itu sederhana, tapi sangat relevan. Pak Budi terkesan dan segera memberikan dukungan penuh, membantunya menyempurnakan rancangan. Hari-hari Romi kini dihabiskan di perpustakaan dan laboratorium. Ia bekerja siang dan malam, terkadang hanya tidur beberapa jam di sofa lab. Proyeknya sangat rumit, melibatkan perhitungan matematis yang detail dan perakitan komponen-komponen yang presisi. Ia harus mencari bahan-bahan bekas dan murah, karena dananya sangat terbatas. Di sampingnya, Kevin juga ikut turnamen itu. Kevin merancang sebuah robot canggih dengan teknologi terbaru, dengan dana tak terbatas dari orang tuanya. Kevin seringkali melirik Romi, menyeringai sinis, seolah yakin ia akan menang dengan mudah. Paling-paling juga cuma bikin alat sampah, ejek Kevin saat melihat Romi sedang merangkai komponen. Romi tidak membalas. Ia hanya tersenyum. Senyum yang penuh dengan keyakinan, bukan kesombongan. 1 minggu menjelang turnamen, Romi hampir putus asa. Sebuah komponen penting rusak dan ia tidak punya uang untuk menggantinya. Ia merasa semua usahanya sia-sia. Dengan hati berat, ia pulang ke kontrakan dan menceritakan masalahnya pada pamannya. Pak Joko mendengarkan dengan sabar, lalu mengambil sebuah kotak kayu tua dari bawah ranjangnya. Ini tabungan paman, nak. Ambil, gunakan untuk membeli apapun yang kamu butuhkan. Paman percaya kamu bisa. Kegagalanmu kemarin bukan karena kamu bodoh, tapi karena kamu terlalu lelah. Kali ini, fokuslah. Paman akan dukung sepenuhnya. Romi terharu. Uang itu adalah hasil kerja keras pamannya selama bertahun-tahun. Dengan uang itu, ia membeli komponen yang dibutuhkan. Ia kembali ke lab, bekerja hingga pagi, menyelesaikan rancangannya dengan sempurna. Di hadapannya, alat inovasinya sudah berdiri. Meski terbuat dari barang-barang bekas, alat itu terlihat fungsional dan menjanjikan. Romi menatapnya dengan bangga. Ia tidak tahu apakah ia akan menang, tapi ia tahu ia sudah memberikan segalanya. Ia telah melawan, bukan hanya Kevin, tapi juga semua pandangan buruk yang dilemparkan kepadanya. Ia sudah siap untuk menunjukkan kepada dunia
bahwa keberanian dan kerja keras adalah modal paling berharga, jauh melebihi uang atau status. Hari yang dinanti tiba. Aula utama kampus dihias sedemikian rupa, penuh dengan spanduk dan banner bertuliskan, Turnamen Inovasi Nasional Antar Mahasiswa. Ketegangan terasa di udara. Banyak mahasiswa dan dosen datang, termasuk juri kehormatan, seorang pengusaha sukses di bidang manufaktur, Bapak Rendra. Romi berdiri di samping prototipenya, jantungnya berdebar kencang. Ia mencoba menenangkan diri, menarik napas dalam-dalam, dan mengingat semua kata-kata penyemangat dari Pak Budi dan pamannya. Kevin, yang berdiri tidak jauh dari Romi, terlihat sangat percaya diri. Prototipenya adalah sebuah robot pemilah sampah yang terlihat canggih, penuh dengan sensor dan material premium. Ia sesekali melirik Romi, menyeringai, dan berbisik kepada teman-temannya. Lihat, punya dia cuma tumpukan sampah. Pasti langsung didiskualifikasi. Giliran Kevin maju lebih dulu. Ia mempresentasikan robotnya dengan penuh semangat, menjelaskan setiap detail teknologi canggih yang ia gunakan. Juri-juri mengangguk-angguk kagum, dan Bapak Rendra tampak mencatat dengan serius. Kevin terlihat bangga, merasa kemenangannya sudah di depan mata. Setelah Kevin selesai, MC memanggil nama Romi. Langkah Romi terasa berat saat ia berjalan ke depan. Suasana hening. Beberapa mahasiswa berbisik-bisik, menertawakan penampilannya yang sederhana dan prototipenya yang terbuat dari bahan-bahan bekas. Romi tidak peduli. Ia menatap ke arah juri, matanya menemukan mata Pak Budi yang memberinya senyum tulus. Di sisi lain, ia melihat Bapak Hendy dan Kevin yang memandangnya sinis. Romi mulai berbicara. Suaranya bergetar di awal, tapi perlahan menjadi mantap. Ia tidak hanya menjelaskan teknologi di balik prototipenya, tetapi juga filosofi di baliknya. Proyek ini saya beri nama Revo Waste. Ini adalah sistem pengolahan limbah sederhana, efisien, dan yang paling penting, terjangkau. Saya terinspirasi dari banyaknya limbah pabrik yang mencemari lingkungan di sekitar tempat tinggal saya. Sistem ini menggunakan prinsip-prinsip dasar yang sudah ada, namun saya modifikasi agar bisa diimplementasikan dengan biaya yang sangat minimal, sehingga bisa digunakan oleh usaha-usaha kecil dan menengah. Romi menjelaskan bagaimana ia menggunakan motor bekas dari mesin cuci dan filter dari spons busa bekas, menunjukkan bahwa inovasi tidak selalu harus mahal. Ia mendemonstrasikan prototipenya. Alat itu bekerja dengan sempurna, memisahkan limbah cair dan padat dengan efisiensi tinggi. Para juri tampak terkejut. Mereka tidak menyangka alat sederhana itu bisa bekerja begitu baik. Bapak Rendra, pengusaha yang dikenal ketus, tiba-tiba mengangkat tangan. Saya penasaran, Saudara Romi. Rancangan Anda ini sangat sederhana, tapi detail perhitungannya sangat presisi. Saya melihat ada potensi komersial yang besar di sini. Siapa mentor Anda? Pak Budi, Pak. Beliau yang banyak membantu saya, jawab Romi. Bapak Rendra mengangguk, lalu tersenyum tipis. Sangat menarik. Saya ingin bertanya satu hal lagi. Apakah ini benar-benar ide orisinil Anda, tanpa bantuan pihak lain? Proyek ini terlalu bagus untuk mahasiswa seumuran Anda. Romi menatap lurus ke mata Bapak Rendra. Ini ide saya, Pak. Saya mengerjakannya sendiri, dengan dana seadanya, dan bantuan bimbingan dari Pak Budi. Saat Romi menjawab, tiba-tiba terdengar suara langkah dari arah belakang aula. Pintu utama terbuka, dan masuklah seorang pria parubaya yang memakai setelan jas mahal, dikawal oleh beberapa orang berjas hitam. Penampilan pria itu sangat berwibawa. Romi terkejut. Pria itu adalah pamannya. Bapak Hendy, Kevin, dan semua mahasiswa di sana terkejut. Mereka melihat Pak Joko dengan tatapan bingung. Para juri dan Bapak Rendra yang melihat kehadiran pria itu, sontak bangkit dari kursi mereka dan menunduk hormat. Suasana yang tadinya penuh ketegangan, kini berubah menjadi hening. Hening yang penuh dengan pertanyaan dan kebingungan. Sesuatu yang sangat besar akan terungkap. Satu-satunya suara yang terdengar di aula adalah gema langkah kaki pamannya yang semakin mendekat.
Wajah Bapak Rendra, yang tadinya serius, kini pucat pasi. Ia menunduk dalam-dalam, tangannya gemetar. Para juri yang lain, bahkan termasuk Bapak Hendy, terlihat sama terkejutnya. Mereka semua berdiri, seolah-olah menyambut seorang raja. Romi tidak mengerti. Ada apa ini? Paman yang ia kenal hanya seorang tukang kayu biasa. Namun, tatapan mereka yang penuh hormat berkata sebaliknya. Paman Romi berjalan lurus ke arah Romi, berhenti tepat di sampingnya. Ia tersenyum hangat, senyum yang sama yang selalu Romi lihat di kontrakan kecil mereka. Namun, di mata yang lain, senyum itu terlihat seperti senyum seorang pria yang sangat berkuasa. Kevin, yang sedari tadi menyaksikan, kini tidak bisa berkata-kata. Ia melihat Bapak Rendra, yang merupakan rekan bisnis ayahnya, menunduk hormat kepada Paman Romi. Jantung Kevin berdegup kencang. Ia mulai menyadari sesuatu yang mengerikan. Paman Romi, yang bernama lengkap Joko Prakoso, menoleh ke arah Bapak Rendra dan para juri. "Maafkan saya, jika kedatangan saya mengganggu," ucapnya dengan suara tenang namun tegas. "Saya hanya ingin melihat presentasi keponakan saya. Saya bangga padanya." Suara itu, suara Pak Joko, memicu ingatan yang selama ini tidak pernah Romi sadari. Ia ingat, di televisi, ada seorang pengusaha besar yang selalu menyembunyikan wajahnya di depan publik. Pengusaha itu bernama Joko Prakoso. Romi menoleh ke arah pamannya, menatapnya dengan pandangan penuh tanda tanya. Paman tersenyum. "Ya, Nak." Paman adalah Joko Prakoso yang mereka kenal. Pemilik dari perusahaan yang bekerja sama dengan universitas ini, dan juga perusahaan yang dimiliki ayah Kevin. Seketika, seluruh ruangan hening, seolah waktu berhenti. Kevin terjatuh di kursinya. Wajahnya yang arogan kini berubah menjadi panik. Ia memandang ayahnya, yang juga hadir di acara itu, dengan tatapan memohon. Ayah Kevin hanya bisa menunduk, tidak berani menatap Pak Joko. Bapak Hendy, sang dosen yang selalu meremehkan, kini berjalan mendekat. Wajahnya penuh penyesalan. "Maaf, Pak Joko. Saya tidak tahu." Pak Joko hanya tersenyum dingin, tidak menjawab. Ia lalu menatap Romi. "Nak, sekarang kamu mengerti kenapa Paman selalu bilang, harta itu tidak penting. Paman ingin kamu berjuang dengan caramu sendiri, agar kamu tahu betapa berharganya sebuah perjuangan. Paman ingin kamu sukses karena dirimu sendiri, bukan karena nama besar Paman." Mata Romi berkaca-kaca. Ia tidak tahu harus merasa apa. Antara terkejut, marah, dan juga lega. Selama ini ia merasa sendirian, tapi ternyata ia selalu dalam pengawasan pamannya. Paman yang selalu menjadi malaikat pelindung, yang rela menyamar sebagai tukang kayu agar Romi bisa merasakan kehidupan yang sesungguhnya. Paman Romi melangkah maju, menghadap seluruh audiens. "Saya meminta pihak universitas untuk tetap menilai Romi secara adil, berdasarkan presentasinya," ucapnya dengan nada final. "Namun, saya juga ingin menyampaikan pesan kepada kalian semua. Jangan pernah menilai seseorang dari penampilannya, dari pakaiannya, atau dari latar belakangnya. Karena kalian tidak pernah tahu siapa yang sedang kalian hadapi." Kata-kata itu bagai petir di siang bolong. Semua orang di sana, termasuk Kevin, merasa hancur. Mereka menyadari bahwa selama ini, mereka telah meremehkan, menghina, dan menindas seorang mahasiswa yang ternyata adalah keponakan dari seorang pengusaha besar. Mereka bukan hanya malu, tapi juga ketakutan. Ketakutan akan konsekuensi dari perbuatan mereka. Dan di tengah semua kekacauan emosi itu, Romi berdiri tegak. Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai seorang mahasiswa miskin. Ia melihat dirinya sebagai Romi, seorang mahasiswa yang berjuang dengan tangannya sendiri, dan akhirnya berhasil. Suasana di aula berubah 180 derajat. Sorotan mata yang tadinya meremehkan, kini penuh dengan rasa hormat, bahkan ketakutan. Kevin, yang wajahnya masih pucat, mencoba melarikan diri, tapi pandangan tajam Pak Joko menghentikannya. Bapak Hendy, yang baru saja menghina Romi,
kini berjalan mendekat dengan langkah ragu. Ia membungkuk dalam-dalam. "Maaf, Romi, saya sungguh tidak tahu. Saya mohon maaf atas semua kata-kata saya." Romi hanya menatapnya, tidak menjawab. Ia tidak merasa perlu membalas dendam. Kepedihan itu sudah terlalu dalam, dan permintaan maaf yang datang hanya karena statusnya kini terasa hampa. Para juri segera mengumumkan pemenang turnamen. Tanpa kejutan, Romi dinyatakan sebagai juara pertama. Kevin, yang robotnya jauh lebih canggih, hanya menempati posisi ketiga. Sorakan tepuk tangan terdengar, tapi tidak ada lagi nada merendahkan. Semuanya penuh dengan rasa hormat yang mendadak. Namun, di tengah kemenangan itu, Romi merasa aneh. Ia tidak merasa bahagia sepenuhnya. Rasa bangga yang seharusnya ia rasakan, kini bercampur dengan kekecewaan dan pertanyaan yang tak terjawab. Setelah acara usai, Pak Joko mengajak Romi ke ruang VIP. Di sana, mereka berdua duduk berhadapan. Kevin datang bersama ayahnya, yang wajahnya terlihat sangat tegang. Ayah Kevin langsung menjabat tangan Pak Joko dengan gugup. "Joko, saya tidak tahu. Kami semua minta maaf atas perilaku anak saya. Kami siap menerima konsekuensinya," ucapnya, suaranya bergetar. Pak Joko tersenyum tipis. "Tidak perlu, Ruli. Ini bukan masalah bisnis. Ini masalah moral. Anak-anak kita harus belajar menghargai orang lain, bukan menilai dari harta." Kevin, yang sedari tadi menunduk, mengangkat wajahnya. Ia menatap Romi, matanya penuh penyesalan. "Rom, aku minta maaf. Aku sangat menyesal." Romi menatapnya. Ia melihat ketulusan di mata Kevin. Romi hanya mengangguk pelan. "Aku sudah memaafkanmu, Vin. Tapi aku harap kamu belajar dari ini. Belajar untuk tidak lagi memandang orang lain dari atas." Kevin mengangguk, lalu beranjak pergi bersama ayahnya, membawa beban penyesalan yang mendalam. Setelah mereka pergi, Pak Joko menatap Romi. "Paman ingin memberikanmu sebuah posisi penting di perusahaan. Nak, posisi yang sangat layak untukmu." Romi menggeleng. "Terima kasih, Paman. Tapi tidak. Aku tidak mau." Pak Joko terkejut. "Aku ingin sukses dengan caraku sendiri. Aku ingin membuktikan bahwa aku bisa berdiri di kaki sendiri, bukan karena nama besar Paman. Aku tidak ingin orang lain berpikir bahwa aku berhasil hanya karena aku keponakan dari seorang miliarder. Aku ingin mereka menghargaiku sebagai Romi, seorang mahasiswa yang berjuang." Pak Joko tersenyum, senyum bangga yang penuh haru. Ia mengusap kepala Romi. "Baiklah, Nak. Paman akan dukung apapun keputusanmu." Romi kini menyadari, rahasia pamannya bukanlah sebuah belenggu, melainkan sebuah ujian. Ujian apakah ia akan terperangkap dalam kemewahan atau tetap setia pada nilai-nilai yang ia perjuangkan. Ia memilih jalannya sendiri, jalan yang akan membawanya pada kebahagiaan sejati, bukan hanya harta. Ia tahu, babak baru dalam hidupnya baru saja dimulai, dan ia sudah siap untuk menghadapinya. Romi kembali ke rutinitas kampusnya, tapi kali ini, semuanya terasa berbeda. Aula, koridor, dan ruang kelas yang dulunya penuh dengan cibiran, kini dipenuhi dengan bisik-bisik kekaguman dan tatapan penuh hormat. Dosen-dosen, termasuk Bapak Hendy, kini menyambutnya dengan ramah, menawarkan bantuan dan bimbingan yang dulu tidak pernah ia dapatkan. Teman-teman yang dulu menjauh, kini berlomba-lomba mengajaknya berbicara, bahkan menawarkannya bantuan. Namun, di balik semua perubahan itu, Romi merasa ada sesuatu yang hilang. Ia merindukan masa-masa sulitnya, di mana ia tahu siapa dirinya dan siapa teman-temannya yang sesungguhnya. Keputusannya untuk menolak tawaran pamannya menjadi sorotan. Ada yang menganggapnya bodoh, tapi sebagian kecil mengaguminya. Kevin, yang kini sering terlihat sendiri, suatu hari mendekati Romi dengan malu-malu di perpustakaan. Ia tidak lagi sombong, justru terlihat rapuh. "Rom," panggilnya lirih. Aku benar-benar minta maaf. Aku tidak tahu bagaimana harus menebus kesalahanku.
Romi tersenyum tipis. Tidak ada yang perlu ditebus. Finn, kamu hanya perlu menjadi orang yang lebih baik. Romi akhirnya mengambil uang hadiah dari turnamen. Bukannya ia membeli barang-barang mahal, ia justru menggunakannya untuk mendirikan sebuah proyek sosial kecil. Ia mendirikan sebuah bengkel sederhana di sebuah gang kumuh, tempat ia dan beberapa anak muda di sana bisa belajar mengolah limbah plastik menjadi kerajinan tangan. Ia menggunakan pengetahuan teknik industrinya untuk mendesain proses produksi yang efisien dan ramah lingkungan. Ia ingin membuktikan bahwa ilmunya bisa bermanfaat bagi orang lain, bukan hanya untuk memperkaya diri. Suatu sore, saat ia sedang mengajari anak-anak membuat kerajinan, pamannya datang. Pak Joko duduk di samping Romi, mengamati aktivitasnya dengan senyum bangga. Paman masih tidak percaya kamu menolak tawaran paman, ucap Pak Joko. Mengapa? Romi memandang pamannya. Paman sudah mengajarkanku bahwa hal yang paling berharga adalah perjuangan. Aku tidak ingin melupakan itu. Paman juga. Mengapa paman merahasiakannya begitu lama? Mengapa paman rela tinggal di kontrakan sempit dan bekerja sebagai tukang kayu, padahal paman punya segalanya? Pak Joko tersenyum. Paman ingin tahu, apakah uang dan kekuasaan bisa membeli kebahagiaan? Dan paman menemukan jawabannya, bahwa kebahagiaan itu datang dari hati yang tulus. Paman juga ingin kamu mengerti, nak, bahwa harta yang sesungguhnya bukanlah yang terlihat di mata, melainkan yang terasa di hati. Romi memeluk pamannya. Air mata haru mengalir di pipinya. Ia kini mengerti. Pamannya bukan hanya mengajarinya tentang arti perjuangan, tapi juga tentang arti pengorbanan dan cinta. Ia tidak lagi merasa menjadi korban. Ia adalah seorang pemenang, bukan karena kekayaan pamannya, tapi karena ia tidak pernah menyerah. Ia menemukan jalan keluarnya sendiri, jalan yang penuh dengan makna dan kebahagiaan sejati. 3 tahun berlalu. Lulus dari kuliah dengan predikat summa cum laude, Romi tidak langsung bekerja di perusahaan besar, apalagi di perusahaan pamannya. Ia memilih untuk fokus mengembangkan proyek sosialnya yang kini sudah berkembang menjadi perusahaan rintisan bernama Refoways. Proyek yang dulunya hanya sebuah bengkel kecil di gang sempit, kini telah memiliki pabrik sederhana dan mempekerjakan puluhan orang dari kalangan kurang mampu. Romi memimpin perusahaannya dengan prinsip-prinsip yang ia pegang teguh: integritas, kerja keras, dan kepedulian. Suatu sore, Romi duduk di sebuah kafe. Ia sedang menunggu seseorang. Tidak lama kemudian, seorang pria masuk dan melambaikan tangan ke arahnya. Pria itu adalah Kevin. Kevin tidak lagi memakai pakaian bermerek atau sepatu mahal. Ia datang dengan pakaian yang sederhana, membawa tumpukan file di tangannya. Setelah lulus dari kuliah, Kevin memilih untuk tidak bekerja di perusahaan ayahnya. Ia malah memulai dari bawah, menjadi staf biasa di sebuah perusahaan kecil. Ia datang hari ini untuk melamar pekerjaan di Refoways. Rom, aku tahu ini tidak mudah, tapi aku ingin memulai dari awal, ucap Kevin dengan tulus. Aku ingin belajar darimu, belajar bagaimana menjadi pemimpin yang benar-benar berharga. Romi tersenyum. Ia tidak ragu sedikit pun. Ia tahu Kevin benar-benar menyesal dan ingin berubah. Romi menerima Kevin di perusahaannya, memberikan Kevin posisi yang sesuai dengan kemampuannya. Kevin tidak lagi iri, ia justru bersemangat untuk belajar dari Romi, mentor barunya. Beberapa bulan kemudian, Refoways mendapatkan penghargaan sebagai perusahaan rintisan paling inovatif dan ramah lingkungan. Di panggung, Romi berdiri dengan gagah, memegang piala. Ia melihat ke arah penonton, menemukan Pak Budi dan pamannya, Pak Joko, duduk di barisan depan. Mata Pak Budi memancarkan kebanggaan, dan Pak Joko tersenyum dengan senyum yang paling tulus yang pernah Romi lihat. Setelah turun dari panggung, Romi langsung memeluk mereka berdua. Terima kasih, Paman. Terima kasih, Pak Budi, bisiknya, suaranya bergetar menahan haru. Tanpa kalian, aku tidak akan pernah sampai di sini. Kamu sampai di sini karena dirimu sendiri, nak, jawab Pak Joko. Paman hanya memberimu jalan, tapi kamu yang memilih untuk berjalan di sana.
Romi akhirnya mengerti. Kisah hidupnya bukanlah tentang anak miskin yang mendadak kaya. Ini adalah kisah tentang seorang anak yang berjuang, yang tidak menyerah pada cemoohan, dan yang memilih untuk menjadi pemenang dengan caranya sendiri. Romi tidak hanya berhasil di bidangnya, ia juga berhasil mengubah hidup orang-orang di sekitarnya. Dan yang paling penting, ia berhasil menemukan kebahagiaan sejati, bukan dalam kekayaan, melainkan dalam perjuangan dan ketulusan. Senja itu, ia memandang ke depan, ke arah matahari terbenam yang indah, dan tahu bahwa ia telah mendapatkan segalanya yang ia impikan, dan bahkan lebih.